Pemirsa, di segmen ini kami akan ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami di sejumlah biro TV One di sejumlah kota di daerah di tanah air. Sudah ada Farah Manhila dari TV One Biro Surabaya dan juga ada Nofri Afandi dari TV One Biro Medan. Kita langsung ke Medan. Nofri, selamat pagi. Silakan laporan Anda. Selamat pagi Riki dan juga pemirsa. Informasi pertama kami awali mengenai dibayangi rasa bersalah dan rasa takut seorang pelaku pembunuhan mendatangi Polres Pematang Siantar untuk mengakui perbuatannya telah membunuh seseorang. Di hadapan polisi, pelaku mengakui telah membunuh korban bernama Nur Aji dan membuang jasadnya ke ladang kunyit pada 15 Desember lalu. Menurut polisi, korban tewas akibat berkelahi dengan pelaku. Perkelahian terjadi setelah pelaku berniat membela saksi bernama AS yang bertengkar dengan korban, karena saksi AS menolak diajak ke hotel oleh korban. Setelah membunuh dan membuang jasad korban, esok harinya pelaku menyerahkan diri ke polisi. Usai mendapat informasi, polisi kemudian melakukan pengecekan ke TKP dan langsung mengevakuasi jasad korban. Sementara itu tersangka langsung ditahan aparat kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Informasi berikutnya pemirsa, ratusan aparatur sipil negara ASN dan honorer yang bekerja di pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir, Riau berunjuk rasa di depan kantor pengelolaan keuangan dan aset daerah. Mereka menuntut agar kepala daerah segera membayar tunjangan ASN dan gaji honorer yang menunggak selama beberapa bulan. Dalam tuntutan itu, mereka ingin meminta penjelasan pemerintah daerah terkait penunggakan TPP dan gaji honorer selama beberapa bulan tersebut. ASN menuding pemerintah mengabaikan pembayaran tunjangan ASN yang telah mengabdi untuk daerah dan lebih mengutamakan kegiatan BIMTEK di luar daerah serta pembangunan fisik lainnya. ASN berharap TPP dan gaji honorer tersebut segera dibayarkan agar pelayanan roda kepemerintahan dapat berjalan dengan baik. ASN dan honorer mengancam jika tidak kunjung dibayarkan akan kembali melakukan aksi lanjutan. Demikian dua informasi dari wilayah Sumatera, saya kembalikan ke Riki di studio. Terima kasih dari Biro Medan, terima kasih Saudara Nofri, dan kita langsung ke Biro Surabaya ada Farah. Farah, selamat pagi, silakan laporan Anda Farah. Ya, selamat pagi Riki dan juga pemirsa. Dua informasi menarik mengawali kabar pilihan daerah dari wilayah Jawa Timur. Yang pertama pemirsa, sudah 35 hari kasus dugaan pembunuhan dengan kekerasan seksual terhadap seorang siswi Madrasah Ibtidaiyah di Banyuwangi belum terungkap. Orang tua korban yang sabar menanti berharap kepada Presiden Prabowo agar pelaku segera ditangkap. Polisi belum menemukan titik terang siapa pelaku peristiwa keji ini. Hingga saat ini polisi masih membutuhkan waktu untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan dengan kekerasan seksual terhadap Dinda Karla Nur Anindita. Ahmad Doni selaku ayah korban mengungkapkan bahwa ia berharap kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri agar pelaku pembunuh anaknya segera ditangkap. Selain itu, keluarga korban juga berharap jika pelaku tertangkap agar diberi hukuman yang setimpal. Pemirsa, beralih ke informasi berikutnya, tanah bergerak yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak dan akses jalan rusak parah. Bencana ini menyebabkan pergeseran tanah hingga radius 200 meter dari lokasi awal. Sedangkan kedalaman retakan tanah mencapai 2 meter. Setidaknya ada 19 rumah dan 1 musola yang rusak akibat bencana tanah gerak. Selain itu, terdapat 23 warga yang mengungsi akibat rumah mereka rusak.
Dalam bencana ini, Polres Trenggalek telah memberikan bantuan makanan dan obat-obatan kepada warga yang terdampak. Warga juga diimbau agar menjauhi lokasi yang berpotensi bahaya hingga kondisi aman, mengingat cuaca saat ini memasuki musim hujan. Jadi saya ulangi Pak ya, di sini ada 2 kakak di Kelurahan Bapak. Namun yang terkena Ya pemirsa, demikian kabar pilihan daerah dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Ricky di studio. Baik, terima kasih Farah langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Nofri dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporan teman-teman. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, sebelum memulai aktivitas Anda pada hari ini, saatnya kami hadirkan perkiraan cuaca dari BMKG di sejumlah kota di tanah air. Kita mulai dari DKI Jakarta. Pagi, siang, dan malam seperti apa? Nah, sekarang kita pagi dulu untuk hari ini. Ada di DKI Jakarta. Nah, di 5 titik barat, pusat, timur, selatan, utara itu semuanya berawan semua seragam berawan dengan intensitas suhu 25 hingga 28 derajat Celcius pemirsa. Sementara di siang hari semua titik di DKI Jakarta ada yang berkabut, bahkan di siang hari di barat kemudian berkabut di pusat. Ada potensi hujan ringan di selatan. Di malam hari kita lihat Jakarta Barat, Jakarta Pusat hujan ringan, Jakarta Utara hujan ringan. Selatan dan timur juga hujan ringan dengan suhu maksimal 29 derajat Celcius. Nah, dari Jakarta kita ke Bandung, Jawa Barat. Pagi cerah berawan 27 derajat Celcius perkiraannya. Siang cerah berawan dan lagi-lagi di malam hari di Bandung, Jawa Barat juga cerah berawan dengan suhu 16 hingga 27 derajat Celcius pemirsa. Dari Bandung kita ke Yogyakarta. Pagi cerah berawan 24-30 derajat Celcius, suhu yang sama juga terjadi di siang hari, hujan ringan justru. Dan Yogyakarta di malam hari ada potensi cerah berawan dengan maksimal suhu 30 derajat Celcius. Yogyakarta kita ke Surabaya, Jawa Timur. Di pagi hari Surabaya mengalami cuaca berawan, siang berawan, kondisi yang sama juga terjadi di malam hari. Surabaya berawan dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Dari Surabaya kita terbang jauh. Kemana? Medan, Sumatera Utara pagi ini cerah berawan, 24 hingga 29 derajat Celcius di kota Medan hari ini pemirsa. Dari Medan kita kemudian traveling lagi ke wilayah timur Indonesia. Kota yang pernah dijuluki sebagai kota kecil paling indah di Hindia Belanda pada saat itu. Hujan ringan berawan di malam hari dengan suhu 26 hingga 28 derajat Celcius di Makassar, Sulawesi Selatan. Cukup variatif untuk hari ini di Makassar ya pemirsa ya. Baik, dari Makassar kita melihat seperti apa Denpasar di pagi hari, hujan ringan juga di siang serta cerah berawan di Denpasar dengan intensitas suhu 32 derajat Celcius. Nah, kita kemudian mengarah ke daerah tetangga Denpasar, ada Nusa Tenggara Barat. Mataram lebih tepatnya, pagi ini berawan, kemudian siang hari hujan ringan, serta di malam hari kota ini mengalami cuaca berawan dengan suhu 25 hingga 30 derajat Celcius. Terakhir ada wilayah Labuan Bajo, wilayah super prioritas pariwisata Indonesia. Nah, di pagi hari 27 derajat Celcius sampai 30 dengan cerah, siang hujan ringan, malam hari Labuan Bajo berawan. Daerah yang juga dijuluki wilayah Seribu Sunset untuk Labuan Bajo berawan di malam hari ini. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga menjadi acuan buat Anda untuk traveling ke semua daerah, terutama yang kami sebutin tadi.